tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung, ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa. Alhamdulillah saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya, ibu dan bapak, itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Alhamdulillah. Pada saat saya kuliah, Ustadz, salah seorang teman saya, waktu itu sebenarnya waktu saya kecil saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan. Saya diberi nama oleh orang tua saya Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama keartisan Tere. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Tresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang jadi inspirasi saya sebagai nama depannya. Jadi Anissa setelah muslimah Teresia. itu ya, iya, dikasih betul. nama Anissa begitu. Betul. Baik, kalau tidak salah dulu Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis ya. Sebenarnya sebelum saya aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 21 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah bukan yang harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi, malah Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu Nabi.
nabi terakhir kami, dan Yesus juga nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, lihat aja Al-Quran. Padahal dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Subhanallah, luar biasa. Pengalaman Bu Teresa ini seorang pelajar tulen, kemudian seorang artis, seorang ibu nenek ya, yang sudah mu'allafah ya. Teman saya ya? Teman itu tadi ya, yang neneknya mu'allafah itu ya. Dan dia memberikan penjelasan yang jelas tentang Tuhan sebagai Rasul. Allah katakan dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita ingkar terhadap kerasulan Nabi Isa, maka tidak sah imannya orang Islam itu. Ternyata itu yang paling banyak membuat saudara-saudara kita dari umat lain mendapatkan hidayah, termasuk Ibu Teresa. Akhirnya setelah masuk agama Islam itu karena Alhamdulillah Ustaz, ketika saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman. Saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung, ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustadz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang, qadarullah Allah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras, dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 ya Ustaz ya, harus kafah ya. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik saya. Lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat, dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Jadi sama Umi Ilma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai baca. Iqra tuh nggak pernah selesai Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran, dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan iktikaf di masjid, dan dari situ lengkap sudah Allah kasih, dan saya dikasih surprise sama suami ke Tanah Haram. Subhanallah. Jadi itu luar biasa. Jadi dari kisah tadi ternyata ayah sempat masuk Islam gitu ya. Mana lebih dulu, Bu Teresa, Bu Anissa, atau ayah dulu? Ternyata ayah saya lebih dulu. Tapi tidak tahu, keluarga nggak tahu kalau beliau sudah Muslim. Iya. Masuk Islam itu. Karena waktu itu memang ayah dan ibu sempat separate gitu. Oh gitu. Jadi ketika saya tahu beliau sudah lebih dulu Islam. Tapi di akhir hayatnya justru malah mundur gitu ya. Iya, adik saya seorang yang belajar teologi, Ustadz, ada kelompok pelayanan umatnya masuk ke rumah sakit. Oh begitu. Jadi dan ayah saya salah satu yang ditarget. Oh Masya Allah. Ya semoga ya kalaupun nanti tidak jumpa lagi ya itulah qadarullah ya. Takdir Allah yang harus kita ikhlas menerimanya. Tapi ada yang menarik lagi dari pengalaman Bu Anissa atau Bu Teresia. Setelah Ibu menjadi muslimah itu kan belakangan banyak berkecimpung dalam 2009 Ustaz. 2009. Tapi di tengah jalan kenapa orang kan di mana-mana nyogok pun mau dia untuk jadi anggota dewan, ya kan?
kampanye di mana dia sogok dengan keluar biaya banyak. Tapi aneh ini Bu Teresa ini kok malah minta mundur dari parlemen. Itu apa yang menyebabkan hidayah apa yang datang ke Bu Teresa waktu itu? Qadarullah, pada tahun 2011 ibu saya divonis kena kanker, Ustaz. 2010 akhir sih sebenarnya sudah mulai ada gejalanya, dan 2011 itu sudah rajin ke rumah sakit, dan di saat yang bersamaan ayah kami juga sakit itu, dan saya juga merasakan banyak kepenatan di dalam sana karena memang yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil banyak sekali di dalam sana, dan sifatnya kolektif kolegial, jadi banyak-banyakan orang baik atau banyak-banyakan orang yang tidak baik gitu. Jadi cukup panjang perjuangannya, dan di saat yang bersamaan kedua orang tua saya sakit, qadarullah 2012 ibu saya meninggal. Jadi sebelum Non-muslim ya, non-muslim. non-muslim. Tapi yang menarik, sebelum ibu saya meninggal itu ibu saya berpesan, pertama, nak, kalau jadi Islam yang taat. Kedua, nak, berjuang bisa di mana aja. Dan itu yang insya Allah jadi salah satu bekal saya sampai sekarang, bahwa ya memang harus menunjukkan totalitas gitu. Masya Allah. Dan ternyata medan dakwah itu lebih luas lagi daripada Parlemen sekedar di parlemen. Subhanallah. Makanya Jadi saya mengundurkan diri 2012. jadi sudah, padahal modal belum kembali tuh ya. Alhamdulillah saya nggak pakai modal, Nggak pakai modal, dari ya? segi Subhanallah. finansial, Iya. cuman biaya operasional. Tapi yang saya dulu tekankan adalah bagaimana ilmu saya kuliahnya memang komunikasi politik, dan memang saya dulu berharap dengan ilmu yang saya dapatkan saya bisa bermanfaat gitu. Apalagi Bu Anissa dulunya seorang artis, tentu dikenal ya. Kalau kita buka di YouTube ya sangat terkenal lah beliau ini. Jadi untuk menggait suara itu tentu gampang lah ya. Jadi public figure Indonesia mudah sekali untuk meraih suara. Tapi subhanallah, hidayah Allah berikan kepada beliau banyak, semua lewat keluarga, lewat orang tua. Beliau dan terutama mendampingi para mu'alaf, dan beliau bikin komunitas namanya Sister Villa ya, yang dalam komunitas ini umumnya para mu'alaf dan mu'alafah ya Bu Anissa ya. Jadi luar biasa pemirsa. Sebenarnya Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, sekarang udah saya panggil Ustazah saja ya. Karena memang sudah jadi Ustazah ya. Walaupun Masih belajar, umurnya di dalam agama Islam. Boleh pemirsa Nabat TV ini, Ustazah sudah merindukan ya, selalu menanti-nanti testimoni para mu'alaf ini, apalagi tokoh-tokoh ya. Mungkin saya minta sedikit sharingnya, diawali dengan perkenalan dulu, silakan Ibu Nevi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman Islam yang telah Allah berikan kepada hambanya yang hina ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Nevi Natalia Nanlohi. Saya berasal dari Kristen Protestan, dan dulunya saya adalah seorang, tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun, dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik. Subhanallah, Masya Allah. Aktivitas, Itu nama Islamnya sekarang apa? oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non-muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non-muslim, belum ada yang Islam, dan itu juga menjadi pergumulan saya. Maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah. Berarti Ya. Bu Nevi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan lagi ketika berproses di dalam Islam itu, sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil,
pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena betul hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu, yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, oh ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat. Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016, tepatnya di Surabaya, saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu, saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar, dan alhamdulillah 2017 Januari 2017 Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saya tahu bahwa dengan gerak dakwah insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah
dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami kami membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan Islam untuk semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non-muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini, sehingga